Kawat penghantar berbentuk lingkaran seperti gambar dialiri arus listrik 10 ampere. Besar induksi magnetik di pusat lingkaran adalah, di sini ada kawat penghantar berbentuk setengah lingkaran yang ditanya induksi magnetik di pusat lingkaran ini. Ini jari-jari lingkarannya 20 cm, arusnya 10 ampere ya. Untuk menentukan induksi magnetik di pusat lingkaran, kita menggunakan persamaan B sama dengan mu 0I per 2R. Nah, karena di sini berbentuknya setengah lingkaran, maka kita kali setengah. Nah, kita masukkan nilai mu 0, I, dan R ke dalam persamaan. Setengah mu 0 I 4 pi kali 10 pangkat min 7, I-nya 10 ampere, dibagi 2, R-nya 20 cm, itu sama dengan 2 kali 10 pangkat min 1 meter. Kemudian 2 kali 2 kan 4, kita bisa coret dengan 4 yang di atas ini. Nah, 10 pangkat min 1 naik ke atas jadi 10 pangkat 1. 1 tambah ini ya, ini 10 pangkat 1 juga. Jadi 10 pangkat 1 ditambah dengan 10 pangkat 1, jadi 10 pangkat 2. Min 7 plus 2 sama dengan min 5. Jadi 1/2 pi kali 10 pangkat min 5. Satuannya Tesla. Jadi jawaban yang tepat adalah E, setengah pi kali 10 pangkat min 5 Tesla. Soal nomor 32. Dua buah kawat lurus sejajar dialiri arus listrik seperti gambar. Besar gaya persatuan panjang yang dialami masing-masing kawat adalah, di sini ada kawat 1 dengan kuat arus I1 3 ampere dan kawat kedua dengan kuat arus besarnya I2 sama dengan 2 ampere. Antara dua kawat terpisah sejauh A 4 cm. Nah, di sini yang ditanyakan adalah gaya persatuan panjang atau F per L sama dengan mu 0 I1 I2 per 2 pi A. Nah, kita masukkan nilai mu 0 nya 4 pi kali 10 pangkat min 7, I1 3, I2 2, 3 kali 2 dibagi 2 pi kali A nya 4 cm, jadikan meter, sama dengan 4 kali 10 pangkat min 2. Ini ruas atas 4 ini kita coret dengan 4 yang bawah ini. Pi-nya yang atas kita coret dengan pi yang bawah. Kemudian 2 yang ruas atas kita coret lagi dengan 2 yang di bawah ini. Kita tuliskan kembali 3 kali 10 pangkat min 7 per 10 pangkat min 2. 10 pangkat min 2 naik ke atas jadi 10 pangkat 2. 2 dikurang 7, 10 pangkat min 5 kali 3. Jadi 3 kali 10 pangkat min 5. Satuannya Newton per meter. Nah, ini mungkin satuannya terlupa ya dituliskan. Jadi jawabannya adalah 3,0 kali 10 pangkat min 5 Newton per meter. Jawabannya C. Perhatikan pernyataan tentang besaran di bawah ini. 1 jumlah lilitan, 2 luas penampang kumparan, 3 induksi magnet yang masuk ke dalam kumparan, 4 kecepatan sudut kumparan. Besaran yang mempengaruhi GGL induksi pada generator adalah, nah, untuk menentukan besarnya GGL induksi pada generator, untuk GGL induksi maksimum misalnya E sama dengan N B A omega. Nah, di sini N ini adalah jumlah lilitan, berarti pernyataan nomor 1 benar. B adalah besarnya induksi magnetik, berarti yang 3 induksi magnetik yang masuk ke dalam kumparan. Nah, ini nomor 3 benar. A ini adalah luas penampang kumparan, berarti pernyataan nomor 2 benar ya. Kemudian omega adalah kecepatan sudut kumparan. Nah, nomor 4 juga benar. Jadi jawaban yang benar adalah 1, 2, 3, dan 4E. Soal nomor 34. Sebuah transformator dengan tegangan primer 110 volt, berarti P 110 volt, tegangan sekunder 220 volt, PS 220 volt,
mempunyai efisiensi 80%, eta 80%, jika arus pada kumparan primer IP 5 ampere, maka arus sekunder yang ditanya IS. Nah, untuk menentukan arus sekunder di sini kan ada eta atau efisiensi. Kita bisa menggunakan persamaan efisiensi sama dengan PS kali IS dibagi dengan PP kali IP dikali 100%. Kita masukkan nilai etanya 80%. Kemudian PS-nya 220 dikali IS-nya yang ditanya dibagi dengan PP 110 dikali IP 5 ampere dikali 100%. 80 dibagi 100 sama dengan 0,8. Kemudian 220 dibagi 110 hasilnya 2. Kita coret hasilnya 2. Jadi 2 IS dibagi dengan 5. 2 IS sama dengan 0,8 kali 5. 0,8 kali 5. Kita bisa coret ya, 2 dan 0,8 ini sama aja dengan 0,8 dibagi 2, jadi 0,4. IS sama dengan 0,4 dikali 5, jadi IS sama dengan 2 ampere. Jadi jawabannya yang tepat adalah C, 2 ampere. Soal nomor 35. Rangkaian RLC seri dihubungkan dengan sumber arus bolak-balik seperti ditunjukkan gambar berikut. Jika saklar S ditutup, maka besar daya aktif pada rangkaian adalah, dari soal diketahui R 600 ohm, L 2 Henry, C 10 mikrofarad. Kita ubah ke dalam farad, 10 mikro ini 10 pangkat min 6, jadi 10 kali 10 pangkat min 6 farad sama dengan 10 pangkat min 5 farad. Di sini ada persamaan pi sama dengan 100 akar 2 sin 100 T. Nah, untuk yang 100 akar 2 adalah pi maksimum. Satuannya volt. Untuk yang 100, ini adalah omega. Satuannya radian per sekon. Yang ditanyakan di sini adalah besar daya aktif pada rangkaian. Untuk menentukan daya aktif, bisa menggunakan persamaan Pi efektif dikali dengan I efektif. Untuk menentukan Pi efektif sama dengan Pi maksimum dibagi dengan akar 2. Nah, Pi maksimumnya di sini adalah 100 akar 2 dibagi dengan akar 2. Jadi Pi efektifnya 100 volt. Kemudian untuk menentukan I efektif itu kita bisa tentukan dengan I maksimum dibagi dengan akar 2. Kemudian untuk menentukan I maksimum sama dengan Pi maksimum dibagi dengan Z. Kita bisa juga menentukan I efektif dengan persamaan I efektif sama dengan Pi efektif dibagi dengan impedansi. Nah, untuk menentukan impedansi, persamaan impedansi adalah akar R kuadrat plus XL min XC dikuadratkan. Nah, untuk menentukan XL itu adalah omega dikali dengan L. Untuk menentukan XC 1 per omega kali C. Kita menentukan reaktansi induktor XL sama dengan omega kali L. Omega 100 dan L2 sama dengan 100 kali 2, 200 ohm. Kemudian kita menentukan reaktansi kapasitor atau XC, 1 per omega kali C sama dengan 1 per omeganya 100 dan C-nya 10 pangkat min 5 sama dengan 1 per
100 ini 10 pangkat 2, 2 dikurang 5 min 3, jadi 1 per 10 pangkat min 3. 10 pangkat min 3 naik ke atas jadi 10 pangkat 3. 10 pangkat 3 sama dengan 1000 ohm. Kemudian kita menentukan impedansi atau Z, akar R kuadrat plus XL min XC kuadrat. Akar R kuadrat 600 kuadrat plus XL 200 dikurang 1000 sama dengan 600 kuadrat, kita tuliskan 600 kuadrat plus 200 dikurang 100 min 800 kuadrat. Akar 600 kuadrat. 600 kuadrat ini 360.000. Sedangkan 800 kuadrat ini karena min 800 kali min 800 sama dengan plus ya. Jadi 640.000. Nah, 360.000 ditambah 640.000 sama dengan akar 1 juta. Akar 1 juta sama dengan 1000 ohm. Ini impedansinya besarnya 1000 ohm. Selanjutnya kita menentukan I efektifnya. I efektif dengan persamaan I efektif sama dengan P efektif dibagi dengan impedansi. P efektifnya 100 volt dibagi dengan 1000 ohm ya. 100 dibagi 1000 sama dengan 0,1 ampere. Selanjutnya kita menentukan daya P sama dengan P efektif dikali dengan I efektif. Nah, P efektifnya 100 volt dikali dengan 0,1 ampere. Nah, dihasilkan daya aktif 10 watt satuannya. Jadi jawabannya adalah A, 10 watt. 26. Pada tabel berikut ini yang benar adalah pernyataan A. Atom merupakan bola padat. Ini adalah teori atom menurut Thomson. Jadi pernyataan yang A ini salah. Pernyataan yang A selanjutnya, atom terdiri atas inti atom yang bermuatan positif. Nah, teori atom ini menurut Rutherford. Jadi, pernyataan yang ini pun salah, tidak sesuai. Pernyataan yang B, elektron mengelilingi inti atom dengan lintasan stasioner. Nah, teori atom ini menurut Bohr. Jadi, pernyataan ini adalah salah. Selanjutnya, atom secara keseluruhan netral. Nah, pernyataan ini menurut teori atom Thomson. Jadi, tidak sesuai dengan teori atom Bohr ya. Jadi pernyataan ini salah. Selanjutnya pernyataan yang C, elektron mengelilingi inti atom seperti planet. Nah, pernyataan ini sesuai ya dengan teori atom menurut Rutherford, yaitu elektron bermuatan negatif beredar mengelilingi inti atom dengan lintasan seperti planet. Jadi pernyataan ini sesuai atau benar. Pernyataan yang C selanjutnya, dalam setiap lintasan elektron mempunyai tingkat energi tertentu. Nah, menurut Bohr, selama elektron berada dalam lintasan stasioner, energi akan tetap sehingga tidak ada energi yang dipancarkan maupun yang diserap. Jadi pernyataan ini adalah sesuai dengan teori atom Bohr. Jadi pernyataannya benar ya. Nah, jawabannya adalah C. Soal nomor 37, sekeping logam yang mempunyai energi ambang 1,12 kali 10 pangkat min 18 joule. Di sini diketahui W0 sama dengan 1,12 kali 10 pangkat min 18 joule. Disinari dengan cahaya monokromatis dengan panjang gelombang. Ini lambdanya 1500 Armstrong. Nah, Armstrong di sini 10 pangkat min 10 meter. Ini bisa kita tuliskan 1,5 kali 10 pangkat min 7 meter.
Sehingga elektron lepas meninggalkan permukaan logam. H ini konstanta Planck 6,6 kali 10 pangkat min 34 joule/sekon, dan C 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Di sini yang ditanyakan energi kinetik elektron yang lepas dari permukaan logam. Nah, untuk menentukan energi kinetik kita bisa menggunakan rumus EK sama dengan E dikurang W0. Nah, E atau energi di sini ya, rumusnya H kali F. Nah, sedangkan kita ketahui bahwa C itu lambda kali F ya. Nah, F sama dengan C per lambda. Nah, kita substitusikan persamaan F sama dengan C per lambda ke rumus ini. H dikali C per lambda min W0. Nah, kita masukkan nilai H-nya. H itu 6,6 kali 10 pangkat min 34. Dan C 3 kali 10 pangkat 8. Lambdanya 1,5 kali 10 pangkat min 7 dikurang W0 1,12 kali 10 pangkat min 18. Nah, ini 3 dibagi 1,5 kita coret ya. 2 dikali 6,6 sama dengan 13,2 dikali 10 pangkat min 7. Kita pindah ke ruas atas jadi 10 pangkat 7. 7 tambah 8, 15 dikurang 34 jadi 10 pangkat min 19. Agar pangkatnya sama, maka 1,12 ini kita tuliskan 11,2 kali 10 pangkat min 19. 13,2 dikurang 11,2 sama dengan 2 kali 10 pangkat min 19 joule. Jadi energi kinetik elektron yang dilepaskan dari permukaan logam adalah A. 2 kali 10 pangkat min 19 joule. Soal nomor 38. Sebuah pesawat antariksa panjangnya 4 meter. Diketahui L0 sama dengan 4 meter. Melintas dengan kecepatan P 0,8 C di atas permukaan bumi. Panjang pesawat antariksa menurut pengamat yang diam di bumi adalah, yang ditanya L. Untuk menentukan L, yaitu panjang pesawat antariksa menurut pengamat di bumi, kita menggunakan rumus L sama dengan L0 akar 1 min Pi kuadrat per C kuadrat. Kita masukkan nilai L0 4 akar 1 min Pi kuadrat, Pi-nya 0,8 C dikuadratkan per C kuadrat sama dengan 4 akar C kuadrat yang di dalam sini, dalam kurung, kita coret dengan C yang di bawah ini. Kemudian 1 min 0,8 kuadrat 0,64. 1 dikurang 0,64, 0,36. Akar 0,36 adalah 0,6. 4 dikali 0,6 sama dengan 2,4. Satuannya meter. Jadi jawabannya adalah B, 2,4 meter. Soal nomor 39. Dari reaksi fusi inti ringan dinyatakan sebagai berikut. Jika massa 1H1 sama dengan 1,009 SMA, massa 1H2 sama dengan 2,014 SMA, massa 1E0 sama dengan 0,006 SMA, dan 1 SMA sama dengan 931 mega elektron volt, maka energi yang dihasilkan dari reaksi ini adalah, dari soal kita dapat tuliskan, diketahui massa 1H1 1,009 SMA. SMA ini satuan massa atomik. Kemudian massa 1H2 sama dengan 2,014 SMA, dan massa 1E0 sama dengan 0,006
SMA dan 1 SMA sama dengan 931 mega elektron volt. Maka energi yang dihasilkan, yang ditanya adalah delta energi atau energi yang dihasilkan ini ya. Untuk menentukan besarnya energi yang dihasilkan, kita mencari dulu selisih antara massa sebelum reaksi dan massa sesudah reaksi dikalikan dengan 931 mega elektron volt. Dapat kita tuliskan massa sebelum reaksi, massa 1H1 plus massa 1H1 dikurang dengan massa setelah reaksi, massa 1H2 plus massa 1E0 dikali 931 mega elektron volt. Selanjutnya kita masukkan nilai massa hidrogen 11 ini ya, 1,009 plus 1,009 dikurang massa 1H2 2,014 plus massa elektron 0,006. Selanjutnya hasil penjumlahan ini 1,009 plus 1,009 2,018, hasil jumlah 2,014 ditambah 0,006 2,020 dikali 931 mega elektron volt. Kemudian 2,018 dikurang 2,020 hasilnya min 0,002 dikali 931 mega elektron volt. Nah, perkalian 0,002 dikali 931 mega elektron volt hasilnya min 1,862 mega elektron volt. Jadi jawaban yang sesuai dengan jawaban ini adalah D, 1,862 mega elektron volt. Soal nomor 40, beberapa zat radioaktif yang bermanfaat dalam bidang kedokteran. Pernyataan di atas yang benar adalah pernyataan pertama, Na24 mendeteksi kerusakan jantung. Ini pernyataannya salah karena Na24 untuk mendeteksi gangguan peredaran darah. Jadi pernyataan nomor 1 salah. Pernyataan nomor 2, Fe59 mendeteksi kerusakan paru-paru. Nah, untuk Fe59 ini manfaatnya untuk mempelajari pembentukan sel darah merah. Jadi pernyataan nomor 2 salah. Pernyataan ketiga, Cr51 mendeteksi kerusakan limpa. Ini benar ya. Kemudian Cr14 mendeteksi diabetes dan anemia. Pernyataan nomor 4 juga benar. Jadi jawaban yang tepat adalah 3 dan 4, yaitu E. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video selanjutnya.